Di balik rentang sejarah Islam yang luas, ada satu kekaisaran yang sering disebut, tetapi tidak pernah benar-benar dipahami secara mendalam. Dinasti Umayyah. Sebuah dinasti yang dalam waktu kurang dari 1 abad mampu menaklukkan wilayah dari Spanyol hingga India. Ini adalah kisah tentang ambisi, strategi, keberanian, konflik, serta kelahiran sebuah peradaban yang menjadi fondasi dunia Islam modern. Dan seperti semua kisah yang besar, sejarah Umayyah penuh dengan kejutan yang jarang dibahas di buku sekolah. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, dunia Islam memasuki masa penuh ketegangan. Fitnah, perebutan kekuasaan, dan ketidakstabilan mengguncang umat. Di tengah situasi kacau itu, muncul seorang tokoh yang dikenal kecerdasannya, Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Damaskus. Muawiyah bukan hanya seorang gubernur, ia adalah negosiator ulung, administrator berbakat, dan ahli strategi yang memahami psikologi politik Arab pada masanya. Pada tahun 661 Masehi, setelah berbagai proses politik yang panjang dan penuh tarik ulur, Muawiyah secara resmi mendirikan dinasti Umayyah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dunia Islam memiliki pemerintahan yang tersentralisasi dengan struktur kekaisaran yang rapi. Ibu kota dipindahkan dari Madinah ke Damaskus, sebuah keputusan yang sangat strategis. Damaskus adalah kota tua, kosmopolitan, pusat perdagangan, dan berada di persimpangan 3 dunia, Arab, Bizantium, dan Persia. Fakta yang jarang diketahui, Muawiyah adalah pendiri sistem pos negara, Diwan Al-Barid. Melalui jaringan pos ini, laporan dari seluruh wilayah dapat tiba di pusat pemerintahan dalam hitungan hari. Bahkan beberapa peneliti menyebut sistem pos Umayyah sebagai internet awal dunia Islam. Jika Muawiyah adalah pendiri dinastinya, maka Abd al-Malik bin Marwan adalah arsitek yang membangun kerangka negara Islam. Di bawah kepemimpinannya, bahasa Arab dijadikan bahasa resmi administrasi negara, menggantikan bahasa Yunani, Latin, dan Persia. Ini adalah langkah revolusioner. Ia bukan hanya mengganti bahasa, tetapi membentuk identitas politik, budaya, dan peradaban Islam. Abd al-Malik juga mencetak mata uang baru. Sebelumnya, umat Islam memakai koin Romawi dan Persia. Tetapi kini, koin emas dan perak diberi tulisan tauhid tanpa gambar manusia. Fakta mengejutkan, reformasi mata uang ini bertahan berabad-abad. Bahkan kerajaan-kerajaan Eropa awal meniru desain koin Arab karena stabil, presisi, dan indah. Selain itu, sistem pajak, administrasi, dan pos diperkuat. Umayyah menjadi negara birokrasi paling efisien di dunia abad ke-7 dan 8. Ini bukan sekadar kerajaan, ini sebuah mesin peradaban. Dinasti Umayyah adalah pionir seni arsitektur Islam. Warisan terbesar mereka adalah Masjid Kubah Batu, Dome of the Rock, di Yerusalem. Bangunan megah ini adalah struktur Islam tertua yang masih berdiri utuh. Yang unik, banyak orang menyangka Dome of the Rock adalah masjid. Padahal, ia bukan masjid. Monumen ini dibangun sebagai pernyataan politik dan spiritual, bahwa Islam hadir sebagai peradaban baru di tengah dominasi Bizantium dan kebangkitan gerakan-gerakan teologis. Motif-motif arsitekturnya memadukan seni Bizantium, Persia, dan Arab, menciptakan gaya baru yang kemudian menjadi fondasi seni Islam klasik. Selain itu, Masjid Umayyah di Damaskus menjadi pusat ilmu pengetahuan, kajian hadis, tafsir, astronomi, dan filsafat. Disinilah banyak ulama besar hidup dan mengajar. Di masa Umayyah, wilayah Islam berkembang sangat pesat. Di barat, pasukan Tariq Ibn Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan membuka jalan bagi penaklukan Andalusia. Di timur, Muhammad bin Qasim membawa Islam ke wilayah Sind, membuka jalur peradaban menuju India. Ekspansi ini bukan sekadar penaklukan militer, ini adalah pertemuan budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Arkeologi modern menemukan bahwa pemerintahan Umayyah sering mempertahankan pejabat lokal dan struktur pemerintahan setempat
untuk menjaga stabilitas ekonomi. Konsep ini jauh lebih maju dibanding model kolonial yang datang berabad-abad kemudian. Dengan luas wilayah hampir 14 juta kilometer persegi, Umayyah menjadi kekaisaran terbesar di dunia pada awal abad ke-8. Namun, kekuasaan yang membesar dengan cepat sering menghadapi tekanan dari dalam. Di masa akhir, ketegangan politik, ketidakpuasan sosial, dan kontroversi suksesi melemahkan stabilitas mereka. Gerakan Abbasiyah akhirnya menghancurkan pusat kekuasaan Umayyah pada tahun 750 Masehi. Tetapi, dinasti ini tidak punah. Satu anggota keluarga, Abdurrahman ad-Dakhil, berhasil melarikan diri ke Andalusia dan mendirikan dinasti Umayyah Andalusia. Dari tangan, dialah lahir masa keemasan peradaban Islam di Cordoba. Warisan Umayyah tidak hilang ditelan waktu. Bahasa Arab sebagai bahasa ilmu dan budaya, dimulai dari Abd al-Malik. Konsep administrasi negara, sistem pos, reformasi moneter, bahkan batas-batas geopolitik sebagian negara Timur Tengah modern dapat ditelusuri ke masa Umayyah. Arsitektur mereka menginspirasi bangunan-bangunan Islam di seluruh dunia.